kinerja ASN yang di dalamnya nanti ada tips atau cara-cara bagaimana supaya kinerja ASN di dinas, khususnya dinas provinsi Jawa Timur dan pendidikan itu bisa semakin meningkat. Yang pertama ini Bapak Ibu, untuk meningkatkan kinerja ASN itu dengan memberikan reward atau kenaikan gaji secara berkala dan kenaikan golongan atau jabatan bagi ASN yang berinstansi atau ASN yang bekerja baik. Tapi yang setahu saya sekarang itu yang paling gampang naik jabatan golongan adalah PNS, betul nggak? P3K itu sepertinya kurang. Makanya dengan adanya cara seperti ini akan menjadi peningkatan secara drastis kinerja ASN, PNS maupun P3K secara keseluruhan. Itu nomor 2. Oke, baik. Untuk yang kedua di sini adalah melakukan pengawasan secara digital, secara terjadwal dari tingkat bawah sampai dengan atas. Yang mana kita ketahui kalau melalui mungkin e-kinerja atau SKP dan sebagainya, di sini harapannya kita tidak hanya sekedar itu, tapi mungkin ada hal-hal yang kiranya bisa terjadwal dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, melakukan pembinaan dengan terdokumentasi dengan baik, artinya baik video ataupun foto bagi ASN yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini terkait dengan kinerja kita, bagaimana kita melaksanakan tugas kita, apakah kita melaksanakan tugas kita dengan baik atau tugas kita ada yang tidak terlaksana. Next, yang keempat, adanya penjadwalan secara rutin dan digitalisasi rencana kinerja ASN. Kebanyakan itu ASN kalau dari tingkat bawah, khususnya di sekolah, itu perencanaannya dari atasan kurang sekali, hanya sekedarnya. Makanya dengan adanya digital secara keseluruhan, semuanya bisa melihat, bisa saling mengingatkan juga. Waktunya adanya penjadwalan kapan. Jadi semangatnya kinerja itu bisa terpantau juga dari atasan sampai tingkat bawah. Next. Yang selanjutnya adalah adanya kesempatan dan kemudahan secara jelas bagi ASN yang ingin berkonsultasi dengan atasan. Sehingga di sini dalam artian kita diberikan sebuah ruang untuk berkomunikasi tidak hanya sekedar kepada atasan, tapi mungkin stakeholder yang lainnya. Yang keenam, adanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ASN secara individu. Artinya apabila ASN ada kesulitan, baik itu pengerjaan SKP ataupun apa, jadi ketika ada kendala, adanya dipersiapkan baik itu dari sekolah ataupun mungkin dari instansi terkait untuk memudahkan kita mengakses, mengirimkan kinerja kita ataupun melaporkan hal yang berkaitan dengan kinerja kita. Next, nomor 7, adanya tunjangan atau reward bagi ASN yang tepat waktu agar ASN tidak pernah terlambat. Ini sampai hari ini biasanya ASN yang sangat disiplin dalam hal waktu itu kurang terhargai. Akhirnya semangatnya mungkin lama-lama akan terkikis. Dengan adanya ini tunjangan secara tertulis nyata dan diundang-undangkan, maka kinerjanya akan bisa meningkat secara drastis. Next. Nah, ini yang selanjutnya adalah meningkatkan saling pengertian antar ASN tentang persyaratan kinerja. Yang mana di sini adalah hubungannya dengan teamwork mungkin, atau mungkin kita berkomunikasi dengan teman sejawat sehingga apapun yang kita lakukan, khususnya untuk peningkatan kinerja kita itu bisa menjadi lebih maksimal. Mencatat dan mengetahui hasil kinerja seorang ASN sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi. Hampir mirip dengan apa yang disampaikan Pak Madi tadi, bahwa reward yang kita dapatkan diharapkan kita bisa mendapatkannya sehingga kita termotivasi dan terus berprestasi dalam bidang kita masing-masing. Oke, next, nomor 10, yaitu memberikan peluang atau kesempatan kepada ASN untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya untuk meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang berbeda sekarang. Kita tahu bahwa sudah tingkat besar ASN bekerja itu terkadang dari atasan itu
waktu rapat kurang memberikan kesempatan seperti monggo Bapak Ibu, kalau ada waktu silakan bicara dengan saya. Bagaimana keahlian jenengan, bagaimana motivasi saya. Kalau dalam pendidikan guru itu ada namanya coaching. Jadi kita bagaimana kita bisa menstimulasi dan mengembangkan potensi setiap ASN. Itu kurang terlaksana di semua dinas sepertinya. Terima kasih. Next. Yang selanjutnya adalah membiasakan budaya positif seperti menciptakan kondisi kerja yang bahagia. Ternyata dengan kita bekerja yang bahagia, rasanya bagaimana ya Bapak? Kita akan merasa bahagia juga di situ. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pencapaian sebuah kinerja ternyata dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita merasa bahagia, apapun yang kita lakukan pastinya akan lebih kondusif. Yang mana kita harus mungkin saling sapa. Yang mana mungkin juga di sini adalah full senyum, Terus yang selanjutnya adalah saling menghormati antar ASN. Nah ini ternyata penting juga untuk sebagai peningkatan kinerja kita sebagai pribadi atau seorang ASN yang memiliki kepribadian yang mana bisa menerapkan disiplin positif yang lebih. Terima kasih. Memeriksa rencana pelaksanaan dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pelatihan seorang ASN. Jadi untuk peningkatan kinerja dibutuhkan juga beberapa diklat, mungkin juga upskilling dan skilling untuk SMK, dan untuk SMA mungkin pelatihan diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi di bidang kita masing-masing. Next. Nomor 13 itu adanya dukungan atau support dari atasan secara tertulis yang bekinerja baik untuk melanjutkan jenjang pendidikan atau melalui beasiswa. Ini yang sangat kurang Bapak Ibu. Kadang itu atasan kalau ada sekiranya ada ASN yang berprestasi atau pintar sekali di daerah mau melanjutkan S2, S3 itu terkadang masih kesulitan atau terhambat dengan adanya banyaknya beasiswa khususnya bagi ASN untuk meningkatkan skillnya. Itu otomatis kinerjanya setiap harinya akan bisa meningkat. Next. Yang selanjutnya adalah adanya kemudahan yang secara tertulis tentang kenaikan golongan. Walaupun kita tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yang tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana menaikkan golongan. Mohon maaf Ibu, namun di sini belum Pak belum. Namun di sini kita angkat kembali dan juga kita berharap bahwasannya ada kenaikan golongan. Walaupun kita sadari juga untuk mungkin yang ingin sebagai yang nantinya ke jenjang yang lebih, yaitu mungkin kepala sekolah, walaupun kepala sekolah untuk P3K yang saya dengar itu hanya satu periode berbeda dengan ASN atau PNS. Namun di sini harapannya adalah adanya sebuah program yang mana bisa meningkatkan kinerja kita dan juga untuk menaikkan golongan kita nanti. Baik, seperti yang Bapak Ibu kelompok 107 nanti sampai ISA ya presentasinya. Baik, kemudian yang terakhir adanya tunjangan pensiun atau hari tua secara jelas. Artinya dengan adanya tunjangan hari tua itu sering kita gaungkan. Kenapa? Karena itu menjadi harapan kita bersama. Jadi semoga bisa terrealisasi dan juga terwujud sehingga kinerja kita akan lebih baik. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekian dan presentasi dari kelompok kami. Tapi saya